Dan untuk membahas terkait dengan kasus ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi. Selamat sore, Bu Siti. Baik, mohon maaf Ibu, kami belum bisa mendengar suaranya. Mungkin bisa dipastikan audionya sudah terbuka? Baik, selamat sore Ibu Siti. Sambil kita memperbaiki terkait dengan audio, memastikan bahwa saluran audionya sudah terbuka, saya ingin menanyakan tanggapan dari Kementerian Kesehatan seperti apa, Bu? Melihat peristiwa ataupun informasi yang baru saja kita terima bahwa orang tua dari Dr. Aulia meninggal dunia yang diduga ini akibat dampak dari kejadian yang menimpa sang putri. Ternyata dampak dari bullying atau perundungan bisa sampai sejauh ini. Bagaimana tanggapan dari Kementerian Kesehatan? Baik, apakah Ibu Siti Nadia sudah bisa mendengar suara dari studio, Bu? Ya, aman-aman sudah. Suara saya sudah Baik. terdengar? Baik, suara Ya. Ibu sudah terdengar dengan jelas. Bu Siti, kita sudah sama-sama mengetahui ya terkait dengan kondisi terbaru, berita terbaru bahwa orang tua dari Dr. Aulia ini meninggal dunia. Dan diduga dampaknya juga salah satunya diakibatkan karena stres yang menimpa beliau karena mengetahui anaknya bunuh diri akibat dirundung atau dibully. Ini bagaimana Kemenkes melihat peristiwa ini? Karena kan kita tidak menyangka bahwa efek dari bullying atau perundungan bisa sejauh ini ternyata, Bu. Iya, jadi kalau kita lihat ya bahwa memang efek daripada perundungan itu bukan hanya akan berakibat kepada mereka yang mengalami perundungan ya, tapi juga kita lihat bahwa keluarga terdekat pun akan mengalami perundungan. Sebenarnya pada waktu kita melakukan survei cepat ya tentang bagaimana kesehatan mental daripada peserta pendidikan dokter spesialis, itu kita dapatkan bahwa kemudian mereka yang mengalami perundungan itu juga berdampak kepada anaknya maupun pada istrinya. Mereka jadi lebih cepat emosi, bahkan kadang-kadang mendapatkan ya pasangannya atau anaknya itu kekerasan fisik yang banyak yang menyampaikan bahwa sebelum menempuh pendidikan tidak terjadi hal-hal seperti itu. Nah ini kita ketahui ya pada waktu almarhumah meninggal, ayah almarhumah ini jatuh sakit ya karena mungkin shock atau juga merasa kehilangan yang begitu berat, yang pada saat Pak Menteri Kesehatan bela sungkawa mengunjungi rumah almarhumah, kemudian menawarkan untuk perawatan yang lebih komprehensif di Jakarta, sehingga beliau dirujuk ke RSCM ya, mungkin karena terlalu berat ya untuk menerima kondisi tersebut, beliau akhirnya kemarin tidak bisa kemudian mendapatkan kesembuhan. Baik, lantas seperti yang diberitakan sebelumnya bahwa Menteri Kesehatan juga menaruh atensi atas peristiwa bullying atau perundungan yang terjadi di lingkup PPDS ini. Kapan rencananya Bu akan dilakukan konferensi pers bersama dengan pihak kepolisian? Karena kan Pak Menkes mengatakan dalam waktu dekat akan segera dirilis ya. Iya, ini sedang dalam proses final ya. Kita sudah melakukan wawancara kepada berbagai pihak ya, dan juga kita bersama kepolisian dan Itjen Kemendikbud Dikti melakukan investigasi baik kepada juniornya, seniornya, staf pengajar, juga para dokter yang terlibat dalam proses pendidikan khususnya prodi anestesi. Juga kita menghubungi keluarga ya bersama dengan tim. Saat ini beberapa informasi yang kita temukan itu sudah kita berikan juga, kita share kepada polisi, yang nanti kita menunggu bagaimana dari sisi kepolisian ya untuk kemudian kita bisa lakukan penjelasan bersama ya mengenai kasus almarhumah ini. Saya rasa mungkin dalam minggu ini atau paling telat ya tidak lama lagi lah minggu depan itu sudah ada hasil yang bisa disampaikan kepada masyarakat secara clear
mengenai apa yang terjadi, apakah ada faktor-faktor perundungan yang kemudian menjadi penyebab atau memotivasi almarhumah untuk melakukan tindakan bunuh diri. Dan kita juga menilai ya bahwa perundungan ini bukan terjadi pada saat ini saja, mungkin sudah terjadi pada saat mulai almarhumah memasuki pendidikan dokter spesialis, yang kemudian ini menjadi luka batin yang mungkin terus-menerus bertambah semasa almarhumah menempuh pendidikan. Baik, berarti bisa dikatakan dalam tahap final dikit lagi akan dikonferensi perskan. Apakah artinya sudah ada nama ataupun beberapa nama yang diduga menjadi tersangka dalam kasus ini, dan sanksinya seperti apa jika ternyata yang melakukan itu merupakan oknum dokter juga? Apa sanksi yang bisa diberikan kepada oknum-oknum tersebut? Yang pasti kita akan menilai apakah perundungan ini terjadi secara sistematis, artinya bukan individu, tapi mungkin ada faktor-faktor individu yang nanti perlu kita dalami. Tapi sudah jelas bahwa Kesehatan memiliki peraturan, yaitu instruksi Menteri Kesehatan, yang menyampaikan di sana sudah diatur bahwa bentuk-bentuk perundungan itu, karena nanti kita akan lihat perundungan ini kan jenisnya ada perundungan verbal, perundungan kemudian fisik, kemudian perundungan cyber, ataupun perundungan yang sifatnya non fisik dan non verbal. Nanti tingkatnya juga kita lihat sedang, berat, ringan. Nah, tergantung daripada bagaimana kemudian saat investigasi ini dilakukan, kita akan mendapatkan tentunya jenis perundungan dan berat ringannya daripada perundungan tersebut. Dan tindakan sanksinya itu bisa kita mengembalikan ya, kalau ini memang dilakukan senior atau juniornya, kepada institusi pendidikan, artinya kembali ke fakultas kedokterannya, untuk kemudian yang bersangkutan ini tidak diperbolehkan atau diizinkan lagi menggunakan Rumah Sakit Karyadi sebagai tempat untuk pendidikannya. Baik, tetapi Bu, catatan tentunya di Kementerian Kesehatan pada STR. baik, tetapi terkait dengan perundungan ini, sebenarnya dalam peraturan tertulis, ini ada nggak sih Bu aturannya di dalam lingkup mahasiswa kedokteran ataupun PPDS mengenai tata cara atau aturan tertulis yang dapat menjadi acuan ketika proses pendidikan berjalan? Karena kan Ibu juga pernah mengatakan, Pak Menkes juga mengatakan bahwa PPDS ini ataupun dalam lingkup kedokteran, bullying ini sebenarnya bukan barang baru. Ini sudah berulang kali terjadi. Dan tidak hanya di Undip, di beberapa tempat juga sebenarnya beberapa laporan kita juga terima. Seperti apa Bu aturan tertulisnya sebenarnya? Ya, sebenarnya kami dari Kementerian Kesehatan ini melihat dari sisi tentunya rumah sakit vertikal yang menjadi wahana pendidikan, ya, Pak. Jadi kita tahu bahwa pendidikan dokter spesialis itu melibatkan Kementerian Pendidikan dan Dikti, dan juga Kementerian Kesehatan sebagai salah satu wahana pendidikannya. Nah, selama ini pendidikan dokter spesialis itu berbasis universitas. Jadi kemudian mereka menempuh pendidikan, membayar SP, membayar biaya kuliah dan sebagainya itu kepada institusi pendidikan, dalam hal ini adalah universitas. Nah, Kementerian Kesehatan itu hanya menjadi salah satu kolaborator dalam hal wahana pendidikan. Nah, hanya saja karena sebagian besar pendidikan dokter spesialis ini dilakukan di rumah sakit, ini yang kemudian Kementerian Kesehatan melihat bahwa mengapa kemudian perundungan ini terjadi di institusi kami, Kementerian Kesehatan. Oleh karena itulah komitmen kami untuk kemudian memberantas perundungan ini, dan itu diatur di dalam instruksi Menteri Kesehatannya. Tadi saya sampaikan sudah dikeluarkan bulan Juli tahun 2023. Nah, mengenai pengaturan di dalam dunia pendidikan itu tentunya kewenangan daripada rektorat atau fakultas atau bahkan Kementerian Pendidikan sendiri. Baik, terakhir Bu, tadi kita sudah membahas terkait dengan sanksi bagi oknum pelaku. Nah, bagaimana dengan sanksi yang bisa mungkin diterapkan bagi universitas ataupun RS vertikal yang ternyata terbukti lalai membiarkan aksi perundungan bullying ini terjadi di lingkup tempat mereka berada, karena agar mencegah agar peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Seperti apa? Ya, jadi pasti sanksi itu diberikan untuk khususnya rumah sakit vertikal ya. Kami tidak bisa memberikan sanksi untuk universitas, tapi kami bisa mengembalikan peserta pendidikan tersebut kembali ke universitasnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita tidak mengizinkan atau memfreeze ataupun menghentikan
pendidikan dokter spesialis yang menggunakan wahana pendidikan di rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Kalau kemudian kita melihat bahwa upaya-upaya untuk menghentikan perundungan itu tidak terjadi, bahkan kemudian menghalang-halangi ya proses investigasi untuk perundungan tersebut. Nah, sementara untuk direktur utama atau direksi atau KSM atau KPS yang berada di bawah lingkungan Kementerian Kesehatan, tentunya kalau terjadi perundungan itu akan ada sanksinya. Sanksinya itu mulai dari sanksi administrasi sampai dengan sanksi pencopotan dari jabatan direksi ataupun jabatan KSM ataupun KPS-nya. Dan kita bisa kemudian, kalau ini adalah ASN Kementerian Kesehatan, dia tidak diizinkan lagi berpraktek di rumah sakit vertikal tersebut. Bahkan kita bisa mencabut STR dan SIP-nya. Baik, update terakhir Bu, bagaimana kegiatan belajar di PPDS Undip sejauh ini? Apakah masih dihentikan untuk sementara waktu atau seperti apa? Ya, sampai saat ini masih dihentikan untuk sementara waktu ya, jadi tidak ada PPDS anestesi di Rumah Sakit Undip saat ini, dan kemudian untuk proses pelayanan kesehatannya dilakukan oleh dokter anestesi yang memang bekerja di Rumah Sakit Karyadi. Baik, kami akan menantikan Bu Siti Nadia Tarmizi terkait dengan konversi pers yang akan dilakukan oleh pihak Kementerian Kesehatan bersama dengan kepolisian untuk mengungkap kasus kematian dokter almarhumah Aulia ini ya. Terima kasih Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.